Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kurniawan Sampailegian. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bantuan untuk Arwah Penasaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebetulnya aku agak merinding saat mendengar suaranya, yang walaupun empuk didengar, tapi seperti berada di alam lain. Ada sesuatu yang menurutku aneh. Suara lagu bergantian mengalun, mengisi ruangan dengan beberapa set meja dan kursi. Aku tidak tahu berapa judul lagu sudah diputar oleh operator kafe, yang jelas selera musiknya cukup lumayan. Lumayan mampu membuatku menguap dan enggan bergeser dari tempat dudukku. Sepasang perempuan dan lelaki muda duduk di sudut lain kafe. Keduanya bercanda. Sesekali si perempuan mencubit manja teman lelakinya tanpa mereka tahu bahwa aku memerhatikan. Di sudut lain, sejajar dengan mejaku, seorang perempuan muda bertopi biru dengan kaos merah, seolah sibuk dengan laptopnya. Padahal aku tahu, dia sesekali menatap ke arahku. Mungkin dia butuh teman bercengkrama. Atau mungkin aku mirip dengan seseorang yang dikenalnya. Aroma khas kopi kembali menyeruak saat pelayan kafe membawa nampan berisi secangkir kopi dan segelas minuman lain yang aku tidak tahu jenisnya. Wanginya meluncur masuk ke dalam rongga penciumanku, membuatku spontan menyeruput kopi di mejaku. Rasa asam bercampur pahit bercampur saat cairan berwarna coklat gelap itu menyentuh lidahku. Perempuan muda bertopi biru itu kembali mencuri pandang ke arahku, tapi kali ini diiringi senyum tipis. Aku menganggapnya sebagai sapaan atau ajakan untuk berkenalan. Aku membalas senyumnya sambil mengangkat cangkir kopiku. Bukan untuk diseruput, tetapi kubawa menuju ke arahnya, lalu duduk tepat di sampingnya. Aksan, ucapku menyebutkan nama, sambil mengulurkan tangan sebagai isyarat bahwa aku ingin berkenalan dengannya. Seperti dugaanku, dia membalas uluran tanganku dan menjabatnya. Nila, ucapnya singkat. Nila mematikan layar laptopnya, seolah tidak mau jika aku melihat apa yang ada di situ. Mungkin dia sedang ngobrol dengan pacarnya, atau mungkin dia sedang membuka sesuatu yang rahasia. Entahlah, aku tidak mau terlalu mencampuri urusannya. Ternyata Nila jauh lebih manis saat dilihat dari dekat. Pesona senyumannya tidak berkurang oleh kawat gigi yang dikenakan, bahkan menjadi pemanis selain lesung pipit pada pipi kirinya. Kacamata dengan frame berbentuk nyaris bundar pun menambah kesan sebagai gadis lugu. Sendirian atau nunggu temen? Dari tadi saya perhatikan kayak sibuk dengan laptop, ngerjain tugas kuliah atau kerjaan kantor. Cecarku dengan pertanyaan. Berharap percakapan tidak hanya berhenti pada perkenalan dan penyebutan nama kami masing-masing. Aku tidak ingin kehilangan momen. Setidaknya aku harus bisa mendapatkan nomor telepon atau nomor WhatsApp Nila. Aku yakin itu bukan hal yang sulit. Ada beberapa bahan obrolan yang spontan muncul dalam benakku. Terlebih sejak tadi, aku sudah tahu bahwa dia beberapa kali mencuri pandang padaku. Aku sendirian, gak nungguin siapa-siapa. Ini habis ngerjain kerjaan kantor, barusan kelar, jawabnya. Kerja di mana, Nil? Aku manggil kamu apa ya bagusnya? Nil atau La? Tanyaku menyambung. Panggil Nila aja, aku kerja freelance, nulis artikel buat beberapa website, kata dia. Percakapan pun semakin melebar, mulai dari membahas pekerjaan, hobi, hingga saling tukar nomor telepon. Percakapan pun semakin melebar, mulai dari membahas pekerjaan,
hobi, hingga saling tukar nomor telepon. Persis seperti yang aku harapkan saat memulai obrolan. Sekira kurang lebih 1 jam kemudian, Nila pamit. Katanya masih ada yang harus diselesaikan. Sebenarnya masih ada yang mau aku katakan, tapi sayang, ucapku tidak melanjutkan kalimat. Nila yang sudah berdiri dan akan melangkah menuju pintu keluar berhenti. Dia menoleh, sepertinya dia penasaran dan ingin aku melanjutkan kalimatku. Sayang kenapa? Aku tidak langsung menjawab, hanya tertawa karena merasa menang. Gak apa-apa sayang, aku baik-baik aja kok, kataku. Nila diam seperti tidak mengerti candaanku. Tapi sejenak kemudian, dia ikut tertawa dan mendatangiku. Oh my god, dia mencubit lenganku, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Matahari sudah hampir terbenam. Meski pendar jingga bercampur orange masih terlihat di sebelah barat, aku masih di depan kafe, menyalakan mesin sepeda motorku, lalu meluncur pulang. Seperti senja-senja sebelumnya, aku selalu menghabiskan sebatang rokok sebelum mandi, atau lebih tepatnya membersihkan badan. Kadang sambil menonton YouTube atau sekedar chat dengan teman. Langit mulai gelap saat aku masuk ke kamar mandi. Aku tidak harus menceritakan tentang bagaimana aku mandikan. Ritualnya sama seperti kebanyakan orang. Baru saja aku selesai berpakaian, tiba-tiba ponselku berderik. Mungkin redaktur mau menanyakan sesuatu, atau ada hal yang harus ditambahkan pada naskahku tadi. Dengan sedikit malas, aku melangkah menuju meja tempat ponselku kusimpan. Ternyata bukan redaktur, tapi Nila. Entah ada angin apa sampai dia menelponku. Padahal sejak dia meninggalkan kafe tadi sore, aku sama sekali sudah tidak memikirkannya. Halo bang, lagi ngapain? Nila boleh minta tolong gak? Ucapnya. Tapi suaranya terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Menurutku seperti dari alam lain. Nadanya sangat rendah dan dingin. Belum sempat aku menjawab pertanyaannya, sambungan telepon sudah terputus. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Coba periksa kembali nomor tujuan Anda. Suara mesin penjawab menjawab panggilan teleponku saat aku coba menghubunginya kembali. Dalam waktu kurang dari 3 menit, sudah 5 kali aku mencoba menghubunginya, tapi jawaban yang sama terdengar dari mesin penjawab telepon. Aku tidak menyerah dan mencoba menghubungi Nila melalui pesan aplikasi WhatsApp. Pada layar ponselku muncul tulisan berderik saat aku mencoba menghubunginya melalui panggilan WhatsApp. Halo mas, maaf tadi terputus, aku mau minta tolong nih, ucapnya sambil diiringi tawa. Meski suaranya masih terdengar seperti dari tempat yang sangat jauh, tapi aku sedikit lega karena dia menjawab panggilan WhatsAppku. Sebetulnya aku agak merinding saat mendengar suaranya, yang walaupun empuk didengar, tapi seperti berada di alam lain. Ada sesuatu yang menurutku aneh. Nila di mana? Mau dibantuin apa? Aku video call ya. Aku meminta agar Nila mau menerima panggilan video dari aku, tanpa menunggu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Aku di tempat tinggalku, jangan video call dulu deh mas. Mas, bisa buat berita investigasi nggak tentang penemuan mayat yang dimasukkan dalam karung dan ditenggelamkan di tengah danau di utara kota, ucapnya. Sejenak aku terdiam, mencoba mengingat beberapa kejadian. Aku segera ingat kasus penemuan mayat itu, karena saat itu aku meliput kasus tersebut. Penemuan jenazah seorang wanita muda yang diperkirakan berusia 20 hingga 24 tahun. Jenazah ditemukan dalam kondisi membusuk, dengan kedua tangan diikat ke belakang dan kaki terlipat, seperti posisi janin di dalam kandungan. Jenazah itu ditemukan dalam karung tanpa sehelai benang pun. Tim forensik menduga perempuan itu diperkosa sebelum dibunuh. Sadisnya lagi, dia diikat dan ditenggelamkan dalam kondisi hidup. Saat ditemukan, diduga kuat wanita itu sudah meninggal lebih dari 3 hari. Hingga pekan lalu, belum ada satu orang pun yang melapor atau mengaku kehilangan anggota keluarga. Akhirnya jenazah dikuburkan. Polisi belum menemukan titik terang mengenai pelaku pembunuhan itu. Bahkan identitas korban pun belum diketahui, karena belum adanya laporan kehilangan anggota keluarga. Iya, aku ingat, tapi aku nggak mau bikin liputan investigasi kalau Nila nggak mau video call.
Ucapku seolah merajuk sambil menekan tombol video call pada layar ponselku. Mungkin dia merasa tidak enak menolak panggilan video call dari aku, atau dia merasa khawatir aku tidak mau menolongnya. Padahal jujur saja, aku merasa sangat antusias membuat liputan itu. Nila menerima video callku, tapi sepertinya dia malu-malu menerimanya karena tidak ada gambar Nila di sudut ponsel. Hanya gambar berwarna hitam pekat. Mungkin dia menutup kamera depan ponselnya menggunakan jari. "Aku malu mas, jangan video call dulu. Aku punya data soal jenazah itu," tuturnya. Tapi masih dengan suara yang terdengar seperti berasal dari alam lain. Aku merinding bercampur senang. Spontan terbayang bahwa aku akan mendapatkan berita eksklusif yang bahkan penegak hukum pun belum tahu. "Oke, besok kasih datanya padaku ya. Sekalian kita lapor ke kantor polisi supaya pelakunya cepat tertangkap," pintaku. "Nggak bisa mas, aku nggak bisa lapor ke kantor polisi," kata dia dengan suara yang tetap saja membuatku merinding. Aku tertidur dengan ponsel masih ada dalam genggaman. Tapi tiba-tiba aku terbangun. Seorang gadis bergaun biru duduk di sampingku, tepat di pinggir tempat tidurku. Menurutku, penampilannya anggun meski sedikit seksi. Aku baru saja meletakkan ponselku, tapi suara deringnya kembali terdengar. Dengan sedikit enggan, aku kembali melangkah ke meja tempatku menyimpan ponsel. Lagi-lagi Nila. Dia kembali menghubungiku melalui panggilan video. Sebetulnya aku enggan menerima panggilan video itu, bukan karena tidak mau berkomunikasi dengan Nila, tapi karena aku sedikit ngeri mendengar suaranya. Tiba-tiba saja listrik padam. Cahaya kilat yang sesekali terlihat dari sela ventilasi kamarku berpadu dengan suara gemercik rintik hujan yang jatuh di halaman kos. Layar ponselku masih menyala. Suara nada deringnya juga masih terdengar berulang karena Nila mengulang panggilan video. Gambar fotonya yang lumayan cantik muncul pada layar ponsel. Jika aku tidak menerima panggilan itu, kemungkinan besar dia akan terus menelpon atau mengulang panggilan video. Akhirnya, meski sedikit ragu, aku menerima panggilan videonya. "Pasti kamu gak mau angkat telepon aku kan tadi? Maaf kalau aku mengganggu mas, tapi aku cuma mau minta tolong. Coba deh mas, bikin liputan investigasi soal kematian yang aku ceritain tadi," ucapnya berharap. Seperti tadi, meski berkomunikasi dengan fitur panggilan video, wajah Nila tidak muncul di layar, hanya warna hitam, seperti ada sesuatu yang menutupi kamera depan ponselnya. "Kok bengong sih mas? Bantuin Nila ya," sambungnya berharap. "Nila kan sering nulis buat beberapa situs, kok bukan Nila aja yang investigasi?" Ucapku mencoba menolak permintaannya. Lalu terdengar suara seperti nafas panjang yang dihembuskan, kemudian hening selama beberapa detik. Hanya suara hujan serta suara pintu gerbang rumah kos yang dibuka. "Gini mas, Nila itu nulis artikel tentang wisata, kuliner dan semacamnya. Ngirimnya juga bukan ke portal berita, jadi nggak bisa nulis yang begituan. Please, bantu Nila ya," kata dia. Aku memintanya untuk menceritakan kronologis kejadian serta data-data yang dimilikinya. Tapi Nila hanya mengatakan bahwa data yang dimilikinya valid. Hujan mulai reda, listrik pun telah kembali menyala, tapi rasa merindingku belum juga hilang. Terlebih bayangan pepohonan dan lampu terpantul oleh sisa air hujan di halaman. Dalam imajinasiku, bentuknya seperti kepala orang dengan dua mata bersinar kekuningan. Suara gemerencing penjual sate keliling sayup-sayup terdengar. Di sini, penjual sate keliling menggunakan beberapa lonceng yang biasanya dipakaikan pada leher kucing atau anjing. Semakin lama jaraknya seperti semakin dekat. Suaranya semakin jelas. Niat untuk keluar membeli makanan kuurungkan. Aku berubah pikiran setelah mendengar suara gemercing itu. Kuputuskan untuk membeli seporsi sate dengan lontong. Suara gemercing itu semakin dekat. Sepertinya dia sudah ada di jalan depan kos. Aku keluar membawa piring kosong untuk tempat sate. Dari dalam aku tidak melihat sinar lampu petromak di luar gerbang kos. Biasanya pendar cahaya petromak akan terlihat jika penjual sate itu berada di luar tembok rumah kos. Aku tidak tahu alasannya, tetap menggunakan petromak.
Padahal saat ini sudah banyak lampu bertenaga aki atau baterai. Aku melangkah menuju gerbang dan membukanya. Suaranya berderit, mungkin karena sudah cukup lama tidak diberi pelumas. Biasanya aku tidak membayangkan apa-apa saat mendengar suara gerbang dibuka. Tapi malam ini, suara itu membuatku merinding dan berpikir hal-hal yang menyeramkan. Di luar pagar aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi penjual sate itu tidak terlihat. Hanya temaram lampu jalan menyinari aspal basah di bawahnya. Aroma sate masih tercium, tapi berpadu dengan wangi bunga, entah melati atau kembang sedap malam. Pikiranku melayang. Menurutku, tidak masuk akal jika penjual sate begitu cepat pergi. Rumah kos ini terletak di tengah, jarak ke ujung jalan sebelah kiri kurang lebih 80 meter. Sementara jarak ke ujung kanan menurut perkiraanku sekitar 100 meter. Tidak mungkin penjual sate berjalan secepat itu dalam waktu semenit. Apalagi aromanya masih tercium. Aku kembali masuk, tanpa menutup pintu pagar. Rasa laparku tiba-tiba hilang. Setiba dalam kamar, aku sengaja memutar kencang radio dari ponselku. Suara Bon Jovi, atau yang lebih dikenal dengan suara John Bon Jovi, mengalun menyanyikan Bed of Roses. Setelah meneguk sepertiga gelas air putih, aku duduk di pinggir tempat tidur. Tiba-tiba, bau wangi bunga melintas. Aromanya tidak setajam saat aku di luar tadi, tapi cukup mampu kembali membuat bulu kuduku berdiri. Suara Bon Jovi dari radio ponselku masih terdengar, tapi semakin tidak jelas. Suaranya seperti suara radio yang frekuensinya tidak tepat. Perlahan, suara Bon Jovi tumbang tindih dengan suara gamelan. Sesaat kemudian suara musik dan gamelan itu menghilang, berganti dengan suara seperti radio rusak, lalu hening. Aku mematikan radio pada ponselku, sambil memikirkan semua kebetulan aneh yang aku alami sejak pertemuanku dengan Nila. Mulai dari panggilan video yang gelap, suara yang seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, suara gemercing penjual sate, dan radio ponselku yang tiba-tiba tidak mengeluarkan suara. Setelah mengenakan jaket yang tergantung pada dinding kamar, aku keluar, mengambil helm dan menyalakan mesin sepeda motorku, lalu pergi. Aku hanya ingin keluar dari rumah, sekedar membeli secangkir kopi dan makan malam. Genangan air pada jalanan berlubang membuatku terpaksa memperlambat laju sepeda motorku. Sambil berharap tidak ada lagi kejadian aneh, aku memperhatikan sisi sebelah kanan jalan. Tidak ada yang aneh dari pohon perindang jalan di situ. Tidak ada juga bau wangi kembang atau suara-suara tawa. Aku merasa sedikit tenang. Setidaknya tanda-tanda keberadaan makhluk halus seperti yang sering ada di film-film horor tidak kutemukan di situ. Hanya saja aku merasa beban sepeda motorku menjadi sedikit lebih berat. Mungkin karena sudah beberapa lama tidak diservis. Saat berbelok menuju jalan raya, aku semakin tenang. Kendaraan yang melintas, baik dari arah depan maupun searah denganku semakin banyak. Aku merasa tidak sendiri. "Bu, kopi hitam satu ya, dengan nasi ayam," ucapku pada pemilik warung setibaku di warung langganan. Ibu pemilik warung ini sudah cukup akrab denganku, mungkin karena aku cukup lama menjadi langganan warungnya. Sambil menggoreng, dia menatapku seperti ingin bertanya. Aku sedikit curiga dengan sikapnya. Aku sangat mengenal mimik itu, mimik yang hanya muncul saat dia ingin mengerjai atau menggoda. "Cie, yang udah punya cewek baru tapi gak ngenalin ke ibu," katanya sambil menahan tawa. "Ini nasi ayamnya satu atau dua?" sambungnya. "Satu aja deh bu," jawabku. "Jena Aksan, ini romantis atau ngirit? Masa bareng ceweknya cuma pesan satu porsi, sepiring berdua ya? Terus itu kok ceweknya gak diajakin masuk?" Dia bertanya tanpa jeda. Aku tidak menanggapi gurauannya, hanya mengambil sepotong bakwan dan mengunyahnya sambil menunggu pemilik warung menyelesaikan pesananku. Tidak butuh waktu lama, segelas kopi yang dimasukkan dalam plastik dan seporsi nasi bungkus selesai dalam hitungan menit. Aku mengambil pesananku, membayar, kemudian menuju ke tempat aku memarkir sepeda motorku. "Salam buat cewekmu ya, dia cantik loh. Lain kali kalau dibawa ke sini, kenalin ke ibu dong," ucapnya setengah berteriak saat sepeda motorku mulai berjalan.
Aku hanya tertawa seperti biasanya jika dia bercanda padaku. "Pasti aku kenalin, Bu," teriakku sambil menuju pulang. Setelah menghabiskan makan malamku di kamar, merokok dan menyeruput kopi hitamku, aku berbaring dan membuka-buka percakapan WhatsApp. Ada beberapa pesan yang baru masuk. "Woi, gila, kamu ngerjain aku ya? Ngapain tadi video call tapi kameranya ditutup? Nakutin orang aja," tulis Rahmat, teman kerjaku, dalam pesan WhatsApp-nya. Beberapa pesan lain juga mengatakan hal yang sama, bahwa aku melakukan panggilan video pada mereka, tapi yang muncul hanya hitam. Padahal aku tidak pernah melakukannya. Panggilan video yang aku lakukan hanya dengan Nila. Aku membalas pesan mereka bahwa aku tidak pernah melakukan panggilan video, tapi mereka tidak percaya. Aku tertidur dengan ponsel masih dalam genggaman, tapi tiba-tiba aku terbangun. Seorang gadis bergaun biru duduk di sampingku, tepat di pinggir tempat tidur. Menurutku, penampilannya anggun, meski sedikit seksi. Rambutnya tidak terlalu panjang, terurai hingga di bahu. Kulitnya tidak terlalu putih, tapi tampak bersih. Bentuk wajahnya bulat telur, dengan alis yang cukup tebal. Hidungnya tidak pesek, tapi tidak juga terlalu mancung. Sorot mata dan raut wajahnya seperti menyiratkan kesedihan yang dalam. Kalung berwarna perak menghias lehernya. Liontin berbentuk huruf R menggantung tepat di atas belahan dadanya. 2 gelang pada pergelangan tangannya menambah keanggunan. Aku tidak sempat banyak berpikir karena cukup terpesona dengan penampilannya. Yang ada dalam otakku hanya pertanyaan, bagaimana gadis ini bisa masuk ke dalam kamarku? Memang pintu kamarku tidak pernah terkunci, tapi pintu pagar selalu dikunci oleh bapak kos. Atau mungkin cewek ini pacar teman kosku, tapi dia salah masuk kamar. Atau dia sedang marahan dengan pacarnya, kemudian masuk ke kamarku. Semoga saja dugaan kedua yang benar. "Mbak, cari siapa? Kok ada di kamarku? Ada yang bisa saya bantu?" "Oh ya, perkenalkan, namaku Aksan," ucapku sambil mengulurkan tangan. Dia tersenyum, sangat manis, meski tampak jelas bahwa itu senyum dipaksa. Senyum manis itu tidak mengurangi raut kesedihan pada wajahnya. Jujur saja, aku berharap dia baru saja diputuskan oleh pacarnya. Dia menyambut uluran tanganku, tapi tidak menyebutkan nama. Gelang yang ada pada pergelangan tangannya menimbulkan suara gemericik, seperti gemericik lonceng penjual sate keliling. Jemari tangan kirinya kemudian diulurkan, memegang jemari kananku yang sedang berjabat dengan jemari tangan kanannya. Dia meletakkannya pada punggung jemari tangan kananku, lalu perlahan dia menutup matanya. Jantungku berdegup menjadi lebih kencang, aliran darahku seolah melaju lebih cepat. Aku mengabaikan suara gemerencing dari gelang-gelang di tangannya. Spontan aku turut menutup mata. Aku membayangkan bagaimana bahagianya bapak dan emak di kampung jika gadis ini menjadi jodohku. Maklum saja, bapak dan emak sudah beberapa kali bertanya tentang calon istriku. Bapak dan emak tidak tahu bahwa aku jomblo akut. Meski kata teman-teman aku jago merayu, tapi biasanya cewek-cewek yang aku dekati mundur perlahan jika aku menyatakan cinta. Hayalanku semakin tidak terkontrol. Darah yang mengalir di tubuh ini seolah menuju satu bagian, mengisi urat-urat di situ hingga menegang. Aku membayangkan malam pertama setelah duduk di pelaminan pada pesta pernikahanku dengan gadis ini. Meski dengan mata terpejam, jemari tangan kiriku memegang jemari tangan kirinya yang masih menggenggam punggung jemari tangan kananku. Wahai semesta, haruskah terjadi malam ini? Aku benar-benar tidak tahan. Aku tidak peduli, meski gadis ini hantu sekalipun, ucapku dalam hati. Aku benar-benar tidak bisa mengontrol hayalan dan nafsuku. Tiba-tiba, wangi bunga merasuk dalam rongga hidungku. Bersamaan dengan gadis berliontin inisial R tersebut melepaskan genggamannya. Wanginya lembut, seperti parfum-parfum mahal, harum tapi tidak menyengat. Aku membuka mataku dan menyadari bahwa aku tidak lagi ada dalam kamarku. Aku berada di tepi danau di utara kota. Cahaya bulan memantul pada permukaan danau. Gadis itu duduk dan menangis sesegukan di bawah pohon di tepi danau. Suara burung malam bersautan, seperti melodi yang mengiringi tangis gadis bergaun biru itu. Dia berdiri dan kembali menggenggam jemariku,
memberi isyarat bahwa aku harus mengikutinya. Di antara takut dan penasaran, aku mengikuti maunya, melangkah menuju ke tengah danau, hingga sebagian celanaku basah. Tiba-tiba ada sesuatu, seperti karung berisi barang yang berat, jatuh ke danau. Percikan air danau mengenai mataku, membuatku spontan menutup mata. Saat aku membuka mata kembali, aku sudah ada di dalam kamar, tapi bukan kamarku. Sepertinya ini kamar cewek. Dindingnya berwarna hijau muda dengan beberapa hiasan khas cewek. Di sudut sebelah kanan pintu masuk, ada meja berukuran sedang. Di atas meja itu beberapa buku tersusun rapi, satu boneka beruang dengan tinggi sekira 15 cm, satu tempat make up, tempat pulpen, dan peralatan tulis menulis, serta satu figura dengan foto Nila di dalamnya. Di sebelah meja itu ada lemari pakaian setinggi 2 meter. Di atasnya terletak beberapa kardus, tapi aku tidak tahu isinya. Di samping lemari itu, ada satu tempat tidur berukuran sedang, dengan posisi melintang. Di atasnya ada 2 bantal dengan sarung bantal sewarna dengan tembok, satu guling, dan satu boneka berbentuk anak gadis. Tingginya sekitar 60 cm. Boneka itu didudukan di atas kasur sambil bersandar pada tembok. Gadis berliontin inisial R itu menuju ke bawah meja, lalu membuka salah satu tehel atau ubin di situ. Rupanya itu menjadi tempat penyimpanan rahasia. Dia menunjukkan ponsel di dalamnya yang tersambung pada charger atau pengisi daya. Tiba-tiba terdengar suara nada dering ponselku, dan aku terbangun. Ponselku masih ada dalam genggamanku. Aku pun masih tergeletak di atas tempat tidur di kamarku. Tapi aku merasa sebagian celanaku basah. Ada lumpur pada jemari kakiku. "Aksan, entar di Polres ada konferensi pers tentang penemuan mayat wanita. Jam 10, kamu kesana ya," Korlipku memerintah. Seperti biasa, jika menelpon, dia cuma memberi penugasan tanpa menunggu jawaban, lalu menutup telepon. Aku meletakkan ponsel, lalu mengingat dan memikirkan mimpi yang aku alami tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.